Oke, ini sudah saya. Oke, satu lagi deh ya, satu lagi ya. Siapa ya? Mas Arif udah nih, Mas Arifnya ada banyak soalnya. Udah. Mas, siapa nih ya? Septa, Mas Septa. Septarian Hidayat. Halo Mas Septa. Oh, saya kelahiran mana? Saya tuh bingung ya. Kadang tuh kalau saya ditanya orang mana gitu, saya tuh bingung. Kalau saya ngikut bapak saya di Kudus. Ya, maksudnya kalau ikut dari bapak ya. Kalau lahirnya saya di Sragen. Gitu. Tapi besarnya itu di Pemalang. Nah, cuman kuliahnya di S1 di Purwokerto. Nah, cuman sekarang domisili di Jogja. Jadi bingung ditanya, Mas orang mana gitu. Aduh, orang mana saya jawabnya. Bingung gitu. Muter. Orang Jawa, Iya, ya, Pak. yang penting Jawa gitu. Bingung ini, orang mana saya gitu. Pindah-pindah. Ini Mas Septa belum bisa on ya? Oke, nggak apa-apa deh. Mas Salman, Mas Saman udah. Kalau nggak salah, Mas Saman itu orang yang Papua, Mas Salman itu Aceh, betul? Atau kebalik ya? Boten Pak, terbalik Pak. Oh, kebalik. Aduh, salah lagi. Balik Pak, kebalik. Astagfirullah. Salah lagi ya. Ah, ya salam. Mas Saman yang Aceh berarti ya. Aduh, Kamu ngecek ya Pak. masih ternyata. Sorry, sorry, sorry. Masih salah. Seragin saya, Seragin Purwodadi. Yang dekat Purwodadi sih, yang... Duh, mana ya? Saya lupa tuh. Simbah saya soalnya yang di sana. Eh, Yang arah Purwodadi itu... Saya lupa, udah lama nggak mudik. Sumberlawang, bener. Iya, Sumberlawang. Iya, dekat situ rumah. Rumah simbah saya di situ. Banyak lahir di situ. Tahu juga ya Mas Husnul. Oke, ini mungkin yang cewek nih, ini saya kayaknya belum pernah lihat ya. Mbak Malika. Halo Mbak Malika. Malika. Halo Pak. Oke. Bisa on cam mungkin? Ah, lagi nggak bisa Pak, lagi Oh iya. kondisi di belakang lagi nggak memungkinkan. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Mbak Malika dari mana nih Mbak Malika? Aslinya Bekasi, tapi tinggalnya dulu di Jogja. Asli Bekasi, tinggal di Jogja. Dulu ya tapi ya. Mm. Sekarang di mana? Sekarang di Tangerang. Tangerang. Oke. Kalau ditanya Mbak Malika orang mana? Coba jawab Orang orang. Bekasi. Dulu di Jogja ikut orang tua? Iya, ikut orang tua. Oh, ikut orang tua. Sekarang udah bekerja ya di Tangerang. Iya. Oh ya, ini Malika yang di iklan ya. Ini cap ya, Bang merek. Oke. Terus kok sekarang masuk ke SIC Bermu nih? Kenapa nih? eh Apa ya? Soalnya kan kemarin saya juga baru lulus SMK, terus kebetulan habis lulus SMK saya langsung keterima kerja. Wih, Nah, terus selamat, selamat. Oke. Nah, terus saya disaranin sama ibu saya ke sini. Terus kebetulan juga ada yang prodi yang ada kaitan sama SMK saya dulu jurusannya. Oh, dulu TKJ berarti. Saya lebih ke jurusan teknik mekatronika. Jadi Oh, semuanya oke. Metra, oh meka, tadi Meka. Berarti ya, mesin nih. mesin program elektrikal. Oke, untuk programnya dulu pakai apa? Python? Saya lebih ke itu sih Pak, Arduino. Oh, Arduino. Ya. Mm-mm. Ah, saya mau belajar Arduino tapi nggak sempat-sempat. Jadi udah lupa. Oke, 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 oke. Tuh ditanya nih, Tangerangnya Serpong kah? Atau Tangsel, dekat UT? Di Tangerang Selatan, Cikupah. Oh, dekat UT berarti ya, Tangsel. Saya tuh sering ke UT, Mbak. Saya sering mampir Oh, ke UT. Kampus UT kan di hmm. situ tuh, di Pondok Cabe ya.
Iya. dan UPH juga. Nah, saya sering kadang tuh main ke sana gitu, ketemu dosen-dosen di sana dari Jogja. Ay, Oke, oke, oke. Ya, semoga tetap semangat ya Mbak Melika. Ini masih muda kayaknya nih, jadi suaranya masih muda ya. iya, makasih Pak. Oke, oke kita langsung ke materi deh ya. Udah. Oh, deket dulu. Oke, satu lagi deh. Saya penasaran, Mas Panji Buan. Eh, Mas Panji mah udah kenalan ini. Udah kenalan Mas Panji mah. Oh iya, dulu kuliah di mana Mas Panji? UI. Woi, UI. Bukan Pak, halo Pak. Dulu di UIN Jakarta Pak, Oh, Win sana ya. Oh iya. Ciputat Pak. Ambil apa di sana dulu? Dulu ngambil DKV Pak. Wah, keren ini orang desain. Oke. DKV Sekarang udah selesai tapi ya, udah selesai lulus ya. alhamdulillah sudah Pak. Ngambil SI karena ada keinginan ingin switch karir sih Pak. Oh, oke. DKV itu bukannya Eskom ya? Betul Pak. Loh, nanti Eskomnya double. Gimana? Kalau DKV kan Eskom. lebih visual design Pak. Iya. Nggak maksudnya dari gelar gitu loh. Nanti Eskom kuadrat gitu. Kaget juga nih. Jarang-jarang orang ngambil Eskom gitu ya. Oh, oke lah. Hmm, oke. Langsung materi sebentar ya. Ini udah kita makan 20 menit juga lumayan. Sebentar. Oke. Oke. Ya mungkin suaranya tembus-tembus nggak apa-apa deh ya. Ini kalau ada pertanyaan biasa langsung via chat pun boleh. Mau diskusi, mau ngobrol boleh ya. Kita mungkin eh, ya 20 menit ke depan ya atau 30 menit ke depan kita sedikit membahas tentang materi ya. Akhirnya kita bisa sinkronus lagi. Harusnya minggu kemarin ya teman-teman ya. Cuman kemarin kan pemilu ya. Ada nyoblos pemilu jadi ya udahlah tak mundurin aja seminggu deh. Apakah ada yang bertugas kemarin teman-teman? KPPS atau apa gitu di sana? Ada nggak yang di sini bertugas kemarin? Ada Pak, Mas siapa nih? Mas Fatah iya Pak, kemarin. kemarin bertugas. Selesai jam berapa kemarin? Kemarin saya pulang sampai rumah jam 2:30 pagi Pak. Aduh, mantap sekali. Tapi gaji langsung cair kan? Tapi, Cair 2 hari kemudian Pak. aduh, lumayan ya. Ya masih oke lah ya, nggak telat-telat banget ya. Oke, oke. Cukup pusing ya, teman-teman KPPS. Oke. Allahu Akbar. Makasih, Mas. Saya lupa presensi. Oke, ini saya. Sebentar, teman-teman. Oke, ini untuk presensi Zoom. Ini saya buat sekarang langsung. Ya Allah, itu kan gara-gara migrain ya, jadi ngeblank saya. Oke, jadi teman-teman untuk absensi nanti ada di topik 17 ya. 18 atau 17 ya. Presensi Zoom 1. Nih, teman-teman bisa melihat langsung ya pembuatan presensi. Oke, nanti untuk rekaman, oh sebentar. Oh, apa ya? Apa ya? Oke, presensi Zoom 1 ya di sini. Ini saya edit. Kalau teman-teman mau membuka LMS juga boleh, silahkan. Oh ya, oke. Nah, ini kayaknya ada 3 dosen yang ngajar sih deh. Atau 4 dosen ya. Sorry. Sampai besok malam ya. Saya tuh biasanya 24 jam bukanya. Oke ya, ini udah masuk presensi. Nanti silahkan di topik 18 teman-teman ya. Sekarang agak berbeda. Nanti segala jenis presensi, segala jenis rekaman ya. Nanti ada di topik 18. RL rekaman sinkronus 1.
Ini sementara YouTube dulu ya, karena kan linknya belum ada ya. Jadi sementara ini dulu ya. Sementara. Oke, kita kembali ke atas. Jadi teman-teman ya, nanti saya share juga di yang lain. Pak, bintangnya nggak jalan-jalan ya? Oh, bintang ini ya? Harusnya jalan ya. Sepertinya ada salah setting deh. Coba ya, yes. Nanti silakan lagi dicek lagi ya. Saya setting lagi. Ya, ini teman-teman ya, untuk rekaman dan presensi ada di topik 17 semuanya. Yang tahu nih teman-teman yang join ya. Di sini ya, rekaman, Zoom, rekaman. Mungkin ditanya, ya walaupun kita memang fleksibel, tapi saya pengen menghargai teman-teman yang sudah join ya, karena bisa meluangkan waktu itu hal yang luar biasa untuk belajar. Gitu. Jadi ini masuk ke nilai diskusi dan absensi juga. Oke, seperti biasa awal-awal nih ya, awal-awal perkenalan teman-teman udah tahu lah ya saya siapa. Kemarin nilainya aman kan kemarin basis data sama pemrograman web. Kenapa nggak topik 1 ya? Aman, Pak. Alhamdulillah. Dapat Aman A. ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau aman. Jadi semoga di semester ini aman juga. Semoga. Amin. Cuma masih belum mudeng basis data yang apa itu Yang apa nih? normalisasi. Oh, normalisasi. Oke, nggak apa, nggak apa. Nanti di mata kuliah, bentar nih saya sambil pindah di topik 1 ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Jadi ya udah saya pindah di topik 1 deh ya, biar teman-teman di awal langsung tersuguhi oleh presensi dan rekaman. Nah, jadi untuk basis data, kalau teman-teman masih bingung, nggak usah khawatir ya. Nanti di pemrograman framework semester depan ya teman-teman ya, pemrograman framework kita akan belajar tentang cara membuat aplikasi atau website yang benar-benar utuh gitu. Jadi sekali teman-teman bisa membuat itu, ya teman-teman bisa menduplikat. Misalkan bikin template user management atau menu manajemen untuk sebuah toko kasir. Ya. Nanti kalau teman-teman jual di toko lainnya, tinggal ganti nama doang gitu. Nah, gimana caranya? Next ya, kalau mata kuliah pemrograman framework. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya dari sini nanti. Ya, jadi kenapa teman-teman belajar PPO adalah sebelum menuju ke framework nanti. Aman ya. Oh, oke oke. Berarti nilai aman insya Allah ya. Yang nggak aman mungkin teman-teman yang sama sekali tidak menyentuh LMS. Ada sih kemarin beberapa nggak menyentuh LMS. Saya kasih kasihan gitu. Kasih dede gitu. Biar nggak banget. Oke, aman yang penting. Oke, ini sudah nyampe di topik berapa ini ya? Nah, di topik atas. Sambil ngobrol, sambil topik. Topik 1. Nah, ini udah ya. Di topik 1. Rekaman. Oke. PPO. Oh, oke. Nanti kita jelaskan ya, teman-teman ya. Untuk PPO. Ntar ini saya tambahkan label deh. Label. Rekaman dan absensi sinkronus. Oke ya. Saya rasa teman-teman yang sudah di semester 2 ini untuk tata cara perkuliahan sudah paham kan ya, diisi bermu gimana gitu kan. Atau ada yang masih bingung nih ya. Jadi seperti biasa jadwal sinkronusnya gitu kan, ada jadwal sinkronusnya, jadwal-jadwal yang lain ya. Itu ya seperti semester kemarin gitu ya. 6 dosen, 9 tutor ya. Ujian. Cuman yang ujian UASnya ada yang proctoring, ada yang project base. Saya juga sama. Harus project gitu. Nah, di sini penilaian juga sama ya. Saya sama semua seperti biasa ya. Tugas 20, diskusi 20 ya. Soft skill, keaktifan, kemandirian.
Ini dari absen, ini dari ini ya progres bareng teman-teman. Ya. Kalau misalnya ada yang biru seperti presensi Zoom, mungkin ada yang belum saya hapus gitu ya. Karena sekarang kan saya jadiin satu nih. Kemarin ada masukan soalnya. Ada masukan kalau kadang bingung gitu absen Zoom-nya di mana, rekamannya di mana gitu. Terus saya mikir, bisa nih saya buat satu aja gitu biar enaknya enggak ya. Jadi semua mata kuliah saya untuk rekaman saya jadiin satu topik aja. Jadi PBO ini mungkin masih baru bagi teman-teman yang non programmer, tapi bagi teman-teman yang programmer mungkin udah tahu ya. Tuh. Nah, oke ya. Sekarang masuk ke materi nih ya. Untuk tugas sendiri di sini banyak IC-nya nanti. Ada beberapa IC yang coding. Nanti mungkin saya cek setiap 2 minggu sekali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerjain dan masih kuning ya belum saya ini aja, belum saya nilai aja. Ada yang merah, ada yang merah. Astagfirullah, siapa ini? Kaget saya. Mungkin lagi free ya, lagi free absenin semuanya. Kita kembali lagi. PBO ya. Nah, ini PBO atau Object Oriented Programming ya, bukan programming, tapi programming. Apa sih maksudnya gitu kan? Kenapa kita belajar ini? Gitu. Nah, apakah ada challenge juga di sini sih? Gitu. Nah, kita lihat pemrograman berorientasi objek atau OOP ya, atau kita sebut PBO atau OOP lah intinya ya. Tujuannya untuk apa ya di sini untuk ya teman-teman ngerti nih konsep dari pemrograman berorientasi objek ya. Nanti akan dipakai soalnya gitu kan. Terus teman-teman mampu nerapin konsep ini ke aplikasi. Nah, silabusnya apa aja sih gitu. Nah, di sini yang kita pelajari ya minimal ini aja. Karena ini yang sering dipakai teman-teman ya, dari pendahuluan, dari kelas objek sampai static method. Yang ini advance lah ya, yang tingkat lanjut gitu. Cuman di materi ini yang kita bahas semuanya nanti, hampir semuanya. Ini diabaikan aja karena PPT lama, konversi juga yang lama ya. Kita kan pakai AB gitu, AB BC. Nah, sekarang OOP versus procedural programming ya. Apa sih bedanya? Ya. Kalau gambaran ya, untuk yang prosedural itu kayak teman-teman ngoding kemarin, ngoding PHP kemarin itu kan yang bikin input data, ya, input data masuk ke dollar host macam-macam, yang itu namanya procedural programming atau PHP natif itulah ya. Kalau prosedural, instruksi dilakukan langkah demi langkah. Ininya gitu ya. Terus dijalankan dari atas ke bawah. Contoh bahasanya itu pakai C, PHP. Nah, kalau teman-teman lihat dulu yang project dulu ya. Project dulu di mana ya? Bentar. Project dulu itu kali ini. Kita cek. Nah, ini salah satu project yang dulu ya. Kita lihat nih ya, OOP. Nah, itu dijalankan ke bawah. Jadi, ketika teman-teman menjalankan sebuah project, HP misalkan, yang dijalankan adalah dari atas ke bawah. Jadi dari sini ke bawah urutan gitu kan. Urut. Ini jalankan, oke, ini jalankan, oke, kemudian jalankan. Ya. Nah, if jalankan gitu kan. Jadi dari atas ke bawah. Kalau kalau mau kalau kemarin kan kita contohkan kan kondisi sama simpan kita gabung jadi satu. Makanya ketika teman-teman masuk ke kondisi PHP, masuk maka akan ngeran semuanya. Walaupun mungkin di situ ada delete ya, mungkin akan keran semuanya karena dari atas ke bawah gitu. Jadi kita nggak bisa langsung fokus ya dengan satu file kondisi.php. Kita nggak langsung misalkan mau simpan doang gitu. Nah itu belum bisa. Itulah kalau pakai PHP natif lah kayak kita sebut gitu aja. Kelebihannya apa ya, to the point memang simple banget memang ya. Mudah ditelusuri juga, memorinya lebih sedikit. Gimana kalau OP nih ya?
OOP itu menyusun semua kode program dan struktur data sebagai objek. Jadi yang akan teman buat itu objek namanya nanti. Nah, bahasa apa aja yang dipakai di sini? Ada PHP juga ya, PHP 5 ke atas tapi ya. Kalau sekarang kan udah PHP 8. Terus antar objek itu bisa saling berinteraksi juga. Kelebihannya apa? Ya, kelebihannya yang paling penting ya adalah digunakan oleh framework. Untuk kolaborasi juga lebih enak. Nanti akan teman-teman temui nanti ya. Pengelolaan juga lebih enak. Gitu. Ya, ini salah satu contohnya. Kalau pakai apa? Pakai oh ya, ini alasan kenapa saya pakai bahasa PHP dulu. Jadi di PBO ini atau OOP ini yang kita gunakan itu bahasa PHP. Selain nyambung dengan yang dulu, ya karena kedepannya kita akan pakai bahasa PHP juga, PHP. Ya, jadi pakai PHP aja lah, gitu. Nggak usah pakai bahasa banyak-banyak program kan bingung nanti nih. Teman-teman belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, gitu kan pusing ya. Jadi saya fokuskan aja ke bahasa PHP. Kita akan learning by coding ya nanti ya. Nah, terus apa aja yang disiapkan? Pastinya kode editor. Pakai apa? Nah, misalkan pakai VS Code ya, Visual Studio Code. Yang masih ada ya biarin aja. Yang udah nggak ada ya diinstal lagi. Atau pakai Notepad++ ya itu bisa Sublime bisa. Atau mau online. Online bisa Wetary School. Ya, Wetary School seperti biasa, ini online. Kalau untuk belajar masih oke. Ini ada PHP nih. Ya, tinggal di try it. Di sini bisa teman-teman belajar ya. Bebas. Terus apa lagi tadi ya? Web browser saya pakai Chrome ya, Safari boleh, Firefox boleh, silakan. Web server. Nah, web server pakai apa? Sama teman-teman ya, kayak pas kita kemarin. SMTP bisa. Saya pakai MAMP ya. MAMP ini. Nah, ini ya, kayak ini bisa. Yang saya jalankan bisa pakai 7.4 aja deh. Terus database server ya kita pakai MySQL ya, PHP admin biasa. Kalau ini saya contohkan di mana ya, BTD School atau lokal saja ya, lokal host aja deh. BTD School aja lah ya, biar nggak terlalu lama ya. Kalau lewat lokal host terlalu ribet untuk awal-awal. Karena ini masih belajar kan, belum bikin project ya. Gitu. Nah, di mata kuliah ini kita nggak ada challenge ya teman-teman. Kita nggak ada challenge. Sekarang ini murni belajar ya, belajar basic aja gitu. Ini murni belajar basic, jadi nggak ada project. UASnya sudah saya tampilkan dari sekarang. Karena cukup kalau misalkan bukan base project ya seperti yang dulu itu, yang outputnya itu jelas ya, mungkin enak ya. Tapi ini outputnya mungkin teman-teman masih ngawang-ngawang gitu ya, masih terbayang-bayang gitu. Ya, cuma nanti akan saya ganti soalnya. Tapi untuk bocorannya ya seperti ini mirip-mirip gitu aja, mirip-mirip. Cuman ini nanti saya edit soalnya. Jadi jangan dikerjakan dulu ya yang ini. Terus masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang kelas dan objek. Ya, ini sedikit gambaran. Mungkin karena masih baru teman-teman masih masih ngawang-ngawang ya, masih bayang-bayang aja gitu ya. Oke, nggak apa ya. Nanti kita learning by coding ya, learning by doing, learning by coding gitu. Ya, jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Walaupun masih bingung. UASnya nggak ikut proctoring, kita nggak ada proctoring. UASnya seperti biasa di 2 minggu terakhir. Nanti di 2 minggu terakhir saya update di LMS. Gitu. Kita nggak usah pakai proctoring. Ciri khas mata kuliah saya adalah kita nggak pakai proctoring, yaitu project semua. Karena ribet gitu loh.
lebih enak project aja deh gitu. Daripada teman-teman ngoding diawasi di belakang kan grogi ya, bingung. Ya jadi teman-teman bisa mengerjakan dalam 2 minggu. Cuman CPMK 4-nya jangan dikerjakan dulu ya. Iya, karena harus jadi dalam 2 jam ya, itu yang bikin pusing. Oke, masuk ke teori sebentar ya. Ini hari ini kita full teori dulu, nanti next mungkin praktek ya, ngobar coding bareng sama tutor mungkin ya, atau sama saya deh, nanti kita lihat minggu depan. Eh, PBO ya, nah, itu ada yang namanya kelas dan objek teman-teman ya. Kelas dan objek. Kelas itu apa? Kelas itu template atau blueprint ya. Seperti framework. Framework itu kerangka kerja ya, template-nya lah gitu ya. Jadi kalau dibayangkan di sini sebuah perumahan. Namanya perumahan pasti punya eh, denahnya lah ya, punya desainnya gitu kan. Biasanya kan perumahan tuh satu desain dipakai di banyak rumah. Tuh, jadi template ini ya, template itu kita sebut sebagai kelas. Gitu. Jadi satu kelas itu bisa dipakai oleh banyak objek ya. Ini objek, kita anggap objek. Jadi kelas itu wadahnya, template-nya ya. Misal di kelas itu harus harus ada gudang, di kelas itu harus ada ruang tamu, di kelas itu harus ada dapur. Nah, maka objek-objek yang dibuat ya itu harus sama juga seperti itu. Tapi itu bisa dipakai di banyak rumah. Ya, ya mungkin secara gambaran tahu nih, tapi secara coding bingung biasanya. Nggak apa ya. Jadi kelas itu untuk mendefinisikan objek, nyimpen data dan perilaku ya, yang kita sebut nanti metode dengan properti. Ya, nanti kita bahas habis ini. Terus cara bikin kelas gimana? Nah, cara bikin kelas pakai keyword kelas pastinya, ya, pakai kurung perawal. Ya. Terus pakai penamaannya seperti variabel di PHP teman-teman. Kalau ingat ya, variabel di PHP itu nggak boleh ada angka di depan, nggak boleh ada simbol gitu kan. Nah, penamanya sama teman-teman ya. Ini cara bikin kelasnya gitu. Ya. Ya untuk ngober next aja ya. Ini teori dulu aja nggak apa. Seperti ini teman ya. Misalkan seperti biasa bikin PHP harus pakai tag PHP ya. Tutup PHP pasti. Terus kalau bikin kelas pasti harus ada kelas ya. Namanya kelas. Misalkan kelas rumah. Berarti bikin template rumah. Kelas mahasiswa bikin template mahasiswa. Ya. Kalau saya biasanya untuk penamaan kelas huruf awalnya besar. Kelas mahasiswa, kelas siswa, kelas sekolah. Gitu. Terus kita kasih kurung awal, gitu. Kurung gitu. Di sini nanti nyimpan sifatnya di sini nanti, ya. Terus membahas ke objek ya. Objek itu instansiasi yang didefinisikan oleh kelas. Jadi boleh bikin banyak objek ya dengan satu kelas itu bisa. Jadi satu kelas ini kelas mahasiswa ya. Nah, terus saya bikin objeknya Mas Salman, objeknya Mas Saman, objeknya Mas Ahmad, objeknya Mbak Malika. Ya itu jadi satu template karena mahasiswa itu punya sifat yang sama, punya NIM misalkan, pasti punya NIM, ya enggak punya mata gitu misalkan, pasti punya mata gitu. Nah cuman yang bedanya nanti di objeknya ya, misalkan objeknya namanya siapa, gitu. NIM-nya apa gitu. Ya, objek dibuat dengan keyword new ya, dan diletakkan di luar kelas seperti ini. Gitu ya. Ya, jadi objek yang bikin objek atau instansi objek new class. Gitu. Rumusnya. Pasti masih bingung nih. Coba deh ya. Nah, jadi teman-teman bikin kelas, terus kelas mahasiswa misalkan yang gampang aja, kurung berawal, terus bikin objek itu misalkan saya bikin objek namanya Mas Taman deh ya. Sama dengan new ya, harus pakai new. Keywordnya new soalnya kalau bikin objek. New nama kelasnya apa? Jadi satu ini bisa lebih dari satu kelas kok. Misalkan ada kelas mahasiswa, kelas dosen misalkan, itu bisa. Kalau kita jalankan harusnya aman, nggak error.
Oh, ada error. Kurang titik 2. Oh, ini salah-salah. Typo. Nah, ini. Kalau kosong aman harusnya. Nah, ini. Saya bikin objek nih saman. Mas saman. Cuma kan masih kosong nih, belum ada isinya. Gitu. Oke, ya. Itu cara bikin kelas dan objek. Terus yang terakhir, ini adalah teori dari properti dan metode. Nah, habis ini saya mau tanya ke teman-teman ya. Tentang konsep teori properti dan metode. Ya, jadi bikin kelas, misalkan tadi. Terus di dalamnya ada properti sama metode. Properti itu menggambarkan keadaan dari sebuah objek. Cara penulisannya juga sama seperti variabel di PHP, teman-teman. Untuk metode itu perilakunya. Itu ya. Nah, penamaannya juga sama. Oke, langsung kita kasih gambaran gitu. Ini sebuah kelas nih, mobil namanya. Kelas mobil. Objek mobil, kelas mobil. Di dalam kelas mobil itu punya sifat. Sifatnya apa aja? Ada nama, ada merek, intinya ya sifat ya, nama, merek, roda, ya, setir kayak atau kecepatan maksimal di sini, jumlah penumpang atau jumlah kursi. Metodenya itu perilakunya, apa yang dilakukan oleh mobil itu. Ini ada tambah kecepatan, kurangnya kecepatan, belok kanan, belok kiri. Saya coba ganti lagi deh, manusia. Saya punya kelas manusia, objek manusia. Propertinya, datanya, sifatnya, punya apa aja? Manusia punya nama, manusia punya mata, manusia punya kaki, misalkan. Perilakunya apa manusia? Misalkan bisa lihat kanan kiri, ini kanan kiri. Kaki bisa jalan mundur, bisa jalan maju. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman nih. Siapa yang bisa nih? Atau saya tunjuk ya. Jadi, saya punya kelas nih, punya objek mahasiswa aja deh. Saya punya objek mahasiswa. Kira-kira propertinya apa, metodenya apa? Silakan. Mungkin bisa ketik atau bisa mic, boleh silakan. Eh, mahasiswa, sifatnya apa? Metodenya apa kira-kira? Silakan coba. Bisa mic, bisa ketik. Ya, sambil minum bentar. Function sama kelas kurang lebih sama nggak Pak ya? Function itu nanti lebih ke metodenya. Metode function. Function itu metode. Ya, nanti kita bahas habis itu ya. Function itu metode. Nah, sekarang coba teman-teman, saya punya kelas mahasiswa. Kira-kira propertinya apa, metodenya apa? Oh, ini Mas Husnul. Nama NIM jurusan. Ini propertinya misalkan. Ayo, silakan ditambah kira-kira apa? Ya, terus metodenya apa? Gak usah takut teman-teman, gak usah takut. Kalau salah ya belajar bareng kan ya, sama-sama kita belajar kok. Aman. Perilakunya mungkin absensi, terus sakitnya berapa hari, izin berapa hari gitu, Pak. Oke, kita tabung dulu. Ayo lagi. Yang ngomong Mas Panji tadi ya. Oke, kita tampung dulu. Siapa lagi silakan, ngetik boleh. Izin menjawab, Pak. Boleh Mas Arif. Arif S. Ya, Arif. Ada Arif S, ada Arif R, Pak. Kalau Silakan. untuk perilakunya itu mungkin malas, rajin, terus pintar, itu, Pak. Oke, Oke. propertinya apa? Propertinya nama, name, jurusan, terus tempat tinggal, tanggal lahir gitu. Oke. Oke. Oke deh, ini Mas Arif dua-duanya bahas nilai komen semua. Oke. Oke ya. Sekarang kita bahas nih ya. Kayaknya teman-teman udah mulai paham nih ya, udah mulai paham konsepnya. Karena OOP itu adalah gambaran dunia nyata teman-teman ya. Jadi sifatnya, kelasnya itu tuh sebenarnya diambil dari contoh dunia nyata. Gitu. Ini kita cek ya. Tadi oke, jadi kebetulan dosen SI baru pada pulang, guys.
karena udah ngajar tante serempak. Teman-teman mungkin bingung ya, eh link link rekaman di informasi SI itu mungkin numpuk banget teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman itu ngepin dulu deh ya, ngepin di atas informasi SI. Sebentar, sebentar, saya buka WA saya. Salah. Nah, misalkan ini nih, nah ini dipin aja nggak apa, karena ini sering kelewat ya teman-teman ya. Pin chat gitu ya. Dan linknya itu pastikan teman-teman melihat nama mata kuliahnya. Jadi silakan kalau misalkan teman-teman merasa mengambil mata kuliah itu di LMS pun ada, ya berarti teman-teman bisa masuk. Gitu. Kadang tuh salah link kadang. Kayak dulu awal-awal kuliah di Sibermu kan itu teman-teman ya. Teman-teman salah link, salah masuk. Saya tuh inget kalau nggak salah Mas Arif ya, entah Mas Arif yang mana, itu kadang salah masuk kayak gitu. Itu pastikan dulu eh, nama mata kuliahnya. Gitu. Kalau saya pribadi, saya share juga tuh di grup ya. Tuh, tapi yang lain kan mungkin hanya ya di sini doang misalkan. Jadi pastikan eh, nama mata kuliahnya per hari today ya, yang today gitu. Nah, iya, saya tuh masih ingat siapa gitu, Mas Arif siapa gitu. Oke, wah ini masih ada yang menjawab ya. Oke, kita bahas nih ya. Ini saya kira teman-teman udah mulai paham nih, paham konsepnya ya. Bagus sih kalau paham. Oke, kita baca-baca satu untuk Mas Husnul, nama nim jurusan, propertinya ya, benar. Saya sebagai mahasiswa punya data nih ya, namanya siapa, nimnya siapa, jurusannya apa. Betul. Mas Irawan juga sama. Tambah kontak ya, bisa. Nilai absensi, nilai absensi itu kayaknya lebih ke datanya deh. Ya, kayaknya lebih ke datanya. Nilai UAS, nilai UAS kayaknya lebih ke data deh, ke properti. Karena itu ya absensi, perilaku. Nah, ini Mas Arif Ramadan. Perilaku mahasiswa ya. Ya, kita ngapain sebagai mahasiswa nih? Sakit, bener ya sakit. Nah, jadi Mas Arif juga bilang malas. Ya, maksud termasuk perilaku gitu. Gitu. Jadi di dalam mahasiswa itu punya sifat malas, gitu. Punya perilaku malas, betul banget ya. Suka makan, suka kocak, gitu. Belajar, betul sekali. Menurut nilai itu kayaknya lebih ke ini ke data kita ya, data. Misalkan mengerjakan tugas, mengerjakan tugas itu lebih ke metodenya, gitu. Nampilin sakit juga bisa ya sakit, sakit juga apa? Status kesehatan misalkan sakit itu bisa ya. HP betul, Mbak Mas siapa Ahmad ya. Properti nama warna kulit, iya benar warna kulit juga masuk ya. Nah, Mas Safi juga betul. Jadi, nah kayaknya teman-teman udah mulai paham ini ya, udah mulai paham basis data ya. Kan dulu kita bahas bahas atribut sama ini ya, sama apa? Ya kotak udah saya kok lupa. Ini bahas atribut dulu ya. Bahas ERD, nah ERD itu. Yang jadi entitas siapa gitu kan. Oke, udah mulai paham teman-teman ya. Nanti bahas kita bahas lagi di semester depan. Paling nggak teman-teman tuh udah tahu konsepnya basis data. Nanti di semester depan baru nih bahas versi terbaiknya. Jadi kelas bos teman-teman adalah besok semester depan. Ya, jadi jangan sampai tertinggal. Oke, jadi benar teman-teman ya. Eh, Data saya adalah nama, warna kulit tadi ada warna kulit dan nomor HP dan lain-lain. Ya, contohnya tadi ya, saya malas, itu saya sakit, bisa, terus saya pintar, jadi bisa masuk. Nah, betul. Terus tadi ada pertanyaan function gitu kan. Oke, kita lihat dulu ya. Cara buat properti gimana? Ya, sekian aja. Pakai pabrik biasanya. Jadi, ada 3 jenis.
public, protected, sama private. Bedanya apa? Gitu. Bedanya nanti ya kita bahas di next pertemuan. Makanya di kampus UTS ya kalau nggak salah ada materi visibility. Ya, public, private, protect. Tapi sementara kita pakai public dulu aja. Jadi penulisannya bisa seperti ini, public satu-satu atau public seperti ini nama ya. Jangan lupa teman-teman kalau bikin variabel itu pakai dolar ya. Pakai dolar semua nih. Oke. Seperti ini bisa, seperti ini bisa gitu. Atau kita coba deh langsung yuk. Kelas mahasiswa public dia ada dolar nama, dolar NIM, dolar mungkin nomor HP, dolar warna kulit. Kalau kasih spasi berarti harus pakai underscore. Dan jangan lupa titik koma. Gitu. Oke ya, itu. Jurusan tadi ya, ada jurusan juga. Jurusan. Oke. Terus, mana kelewat tadi? Ini ya, itu teman-teman. Public, dolar, apa gitu kan. Untuk menyimpan properti. Kalau dikasih isi, itu pun bisa. Public namanya siapa? Namanya Wicak misalkan. Bisa juga kita isi data di sini ya, public nama Wicak langsung. Kalau string teks itu harus pakai titik. Oh, ketik sorry. Kalau name boleh langsung gitu saja. Boleh silahkan kayak gitu. Terus ya, membuat properti harus diawali dengan visibility ya, biasanya berupa public biasanya. Terus pakai dolar ya. Terus harus ada titik koma kalau mau didefinisikan untuk isinya, mau sih langsung misalkan sebagai default pakai sama dengan dikasih petik 2 ya. Kalau angka nggak usah. Terus buat metode, nah ini yang function ya, function. Jadi untuk membuat metode ya teman-teman pakai function. Jadi function itu metode. Nanti mungkin saya agak kebalik ya. Kadang saya nyebut metode, kadang saya nyebutnya function gitu aja. Jadi teman-teman jangan bingung. Ya, tadi punya function. Nah ini seperti function lagi. Function malas atau perilaku apa ya? Kebiasaan mungkin. Biasanya apa sih? Males ternyata. Atau apa ya? Males itu sifat dulu aja deh ya. Saya juga bingung gitu ya. Misalkan di kebiasaan di sini kita kasih kita isi mana sih? Kita isi nilai malas gitu ya. Terus ini untuk mengset nilai ya. Untuk mengset nilai nanti nanti kalau misalkan teman-teman pakai ini biar tampil ya nanti pakai ini. Nanti kita bahas pas coding aja nggak apa, pas ngobar aja. Sekarang sih belum ngobar ya. Intinya kita belajar alur ya teman-teman ya. Kayak kemarin waktu belajar apa? Belajar ini modul PHP kemarin kan ada alurnya kan teman-teman. Kayak gini kan, masuk ke kondisi PHP, terus ambilin nama macam, nyimpan nama di name nama, namanya dikirim ke sini, kayak gitu kan, ada alurnya kan. Nah di OOP itu pun sama ya teman-teman ya, bikin variabel ya, bikin properti, masuk ke sini, nanti masuk ke sana lagi, kayak gitu. Gitu ya, jadi metode itu jangan lupa dikasih kurung buka kurung tutup ya, kurung buka kurung tutup ini. Dan isinya jangan lupa titik koma. Gitu. Ya untuk membuat apa namanya untuk membuat ini properti dan metode. Oke, sebentar. Saya mau mencoba sesuatu. Hmm,
Oke, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, gambaran bikin kelas, objek, metode, properti ya. Nanti mungkin minggu depan baru ngubarnya ya. Wah, ini ada lagi nih. Selama ini saya buat function, Pak. Orang butuh paham. Sebenarnya saya pikir kelas sama function sama aja. Oh, beda ya. Kelas itu di atas ya. Kelas itu kita pakai kelas. Function itu kita metode namanya. Gitu ya, teman-teman. Ya, saya dulu awalnya juga gitu ya. Saya kira sama gitu. Ternyata beda. Contoh punya, oh, Mas Saman udah ngisi di LMS ternyata ya. Oh, function hitung umur langsung gitu ya. Oh, ya ya. Ini yang perhitungan ya. Ini lebih ke PHP prosedural ya kalian gini. Nah, nanti Mas Saman ya kita belajarnya bukan PHP prosedural ya, kita pakai objek gitu. Nih, sedikit gambar teman-teman ya. Misalkan ini simpan. Simpan. Ini hanya contoh aja. Biar teman-teman itu ada gambaran gitu deh. Ya. Kenapa kok kita pakai objek? Jadi, ketika teman-teman punya belajar framework dan belajar objek ya, itu misalkan teman-teman punya view gitu, view yang dulu lah, yang view dulu, view input data pas diklik input, maka teman-teman gak usah langsung ke koneksi DB. Kalau langsung ke koneksi DB ya berarti kan langsung run dari atas ke bawah tuh, nggak langsung di running semua. Nah, kalau konsep OOP ya, besok menujunya langsung ke simpan. Jadi misalkan teman-teman mau nyimpan data, klik button simpan, masuknya ke simpan doang, yang bawahnya nggak usah di running. Nah, ntar gitu soalnya. Teman-teman pengen delete nih, klik delete. Ya udah, berarti masuknya ke hapus langsung. Jadi tanpa menjalankan yang lain gitu. Jadi lebih lebih tepat. Nah, jadi konsep OOP ini teman-teman akan dipelajari di PPO, sorry, di framework sama di pemrograman terdistribusi namanya. Itu yang kalau teman-teman nggak asing, API. Para dengar API? API? Oh, bisa. API ya, nanti di API itu teman-teman belajar JSON namanya, itu juga punya objek ya. Jadi konsepnya di sini sebagai dasar. Mungkin teman-teman bingung, buat apa sih kita belajar kayak gini, buat apa sih? Karena saya dulu juga gitu sama. Saya jadi bingung nih, ngapain kita belajar kayak gini sih, outputnya apa sih, bingung. Oh, ternyata pas udah gede, walah, ternyata ini adalah konsepnya gini, alurnya gitu loh. Atau saya contohkan lagi satu file, ini punya kakak kelas teman-teman. Sedikit spill. Gimana ya, application. Oh ya, teman-teman, ini saya nggak pakai ini ya, nggak pakai Windows ya, semoga teman-teman nggak bingung. Nah, makanya saya runningnya itu di sini di Better School ya. Nah, ini kayaknya indeks, bukan, Sekar, oh ini. Nah, ini salah satu penerapannya. Kita ambil application, terus view, terus siswa deh ya. Nah, di sini ada yang namanya action ya. Actionnya mengarah ke function ya, mengarah ke metode namanya input data. Di mana? Ya, di sini di bagian application controller siswa ya. Siswa input data. Nah, di sini langsung ke sini teman-teman, ke coding input data. Kok beda sih dengan input data kita yang lama? Ya, nanti kita akan belajar itu ya lama. Dan ini cara codingnya ada lagi. Ya, jadi langsung ke input data. Jadi langsung diarahkan ya, nyimpen. Jadi view siswa disimpan di kelas siswa, metode input data. Kalau mau delete gimana? Admin deh misalkan, langsung ke
user ini. Nah, login pun sama ya. Ketika masuk login, maksudnya langsung ke sini loginnya. Gitu. Logout juga sama. Gitu ya. Ini hanya sedikit gambaran kenapa teman-teman belajar OOP gitu. Alhamdulillah saya nggak ngeblank ya. Jadi teman-teman ya kurang lebih seperti itu gambaran tentang OP, tentang PBO. Kedepannya mungkin belajarnya nggak terlalu lama karena ngodingnya nggak banyak kok, aman. Gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada diskusi, pertanyaan silakan. Paham? Teman-teman ini semua paham ya? Lanjut Pak, dianggap aja paham semua Pak. Oke ya. Sebentar. Ini saya dapat laporan dari Kaprodi TI ya. Mahasiswa SI kok ada masuk grup PBO-nya TI ya? Saya Pak. Oh, salah masuk ya? Atau Saya gimana? juga, Pak. Iya nih, Mas Saman, Mas Ramadhani Hakim. Iya, Iya Pak. ini salah Kebetulan masuk grup atau gimana? lagi nge-share link di grupnya mereka Pak. Protes orang. Oh, salah. Oh, jadi mereka ngeser di sana ya? Iya. Oh, minta tolong dicek mereka apa sudah masuk grup angkatan. Ngakak, pantes PB. Wah, walah. Ya, ya. Kalau di SI nggak ada grup mata kuliah ya kita ya. Kita nggak ada grup mata kuliah. Kita fokus linknya itu ada di informasi sibermu. Gitu ya. Oke. Silahkan Mas Saman mau di sana mau mantau di sana juga boleh silahkan nggak apa-apa terserah Kabur aja Pak. kabur aja karena kebetulan materinya sama kok jadi kabur dulunya juga minta materi ya waktu itu oke silahkan nggak apa di belajar kan cuma belajar oke oke ada oh ini Mas saya Safi gimana mau bertanya Izin Pak, kan bentar sebelumnya suaranya di mata kecil nih kuliah, izin oke Pak, silahkan sebelumnya kan di mata kuliah basis data dengan pemrograman webnya kan di topik yang terakhir itu biasanya Pak Wicak kasih materi umumnya. Ini yang saya lihat di LMS ini di solusinya di topik 18-19 kan kosong Pak. Mungkin ya Bapak bisa berbagi materi umumnya biar kami baca-baca untuk dapat gambaran umumnya Pak. oke ya modulnya ya Modulnya Pak. oke siap Mas Ya, Safi Mas Safi dari mana ini Mas Safi dari Kupang Pak, domisili di Kupang, Kupang itu Sulawesi. NTT, Oh, NTT. Nusa Tenggara Timur. Jauh juga ya. Jauh Pak. Pak Idim dari Bima. Bima itu NTT juga. NTB Pak. Oh, NTB. Aduh, salah. Oke. Oke, kita kenalan minggu depan aja. Ini udah malam. Siap. Oke ya. Jadi untuk modul Ya. nanti akan saya coba cari dulu ya. Akan saya siapkan. Walaupun sebenarnya nggak banyak sih teman-teman ya materi tentang OP karena yang bahas PHP itu bukunya ada enggak ya? Saya coba dulu ya. Saya cari dulu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Terasa udah sejam lebih. Nanti kita ketemu lagi. Kalau nggak salah, sebentar ini saya cuman ngejar PBO ya di mata kuliah teman-teman yang semester 2. Tapi saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang ngambil di luar list atau enggak, saya nggak tahu. Kalau ada ya nanti ketemu saya lagi yang coding-coding. Oke. Cukup mungkin? Oh Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau cukup mari kita akhiri ya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan ya. Kalau saya ada salah, silahkan dikoreksi aja nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar soalnya ya, nggak apa-apa.
Jadi sampai jumpa minggu depan. Kalau bingung bisa WA aja biasa. Seperti Mas Saman ya rutin WA konsultasi boleh silakan nggak apa-apa. Saya terbuka kok. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Salam. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih Jogja. ya, saya tunggu di Jogja kalau mau main. Ya, izin live Pak. Oke.